Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan juga share. Jangan lupa post channel. Oh ya, pecah ketuban ya, aku bilang sama suamiku. Terus suamiku bilang, enggak, itu perasaan kamu aja. Akhirnya setelah aku 3 kali apa 4 kali ganti celana, begitu juga aku bilang, ini udah nggak benar. Aku bilang gitu sama suamiku, ayo kita segera ke rumah sakit. Malam jam 12 malam aku nyampe rumah sakit, dan ternyata benar, udah ketubannya udah bocor, tapi belum pecah, jadi ngerembes lah istilahnya. Nah setelah itu proses panjang lagi sampai pagi. Ternyata pas dicek jam 7 jam 8 pagi udah bukaan 1. Seneng dong gitu kan, bukaan 1. Terus ternyata sampai sore tidak ada penambahan bukaan gitu. Penambahan bukaan sampai besok paginya lagi ya, jadi besoknya lagi, lusanya lah, itu bukaan 2 gitu. Nah di bukaan 2 itu aku udah mulai merasa sakit, merasa nggak kuat gitu. Akhirnya si perawat nyaranin, Kak, kalau kakak masih tetap mau ke normal biar nggak sakit, pakai epidural katanya gitu. Tapi emang biayanya lumayan, Kak. Oh iya, aku bilang gitu. Emang epidural itu apa? Itu kayak bius, tapi bisa dipakai untuk orang yang mau lahiran normal. Jadi kalau nggak mau terasa sakit pas pembukaan bisa pakai itu. Terus aku bilang sama suamiku, kita setuju gitu. Di bukaan ketiga aku udah mulai pakai itu. Ternyata aku salah, harusnya epidural itu dipakai setelah bukaan ke-6 atau ke-7 gitu. Karena kalau masih di pembukaan awal, dia bisa menghambat proses jalan lahir gitu, proses pembukaan tadi gitu. Ya udah, akhirnya kita menyetujui pakai. Terus akhirnya di tanggal 16 Januari, aku nggak ingat, pokoknya lebih kurang seperti itu ya. Aku masuk rumah sakit pertama tanggal 4, berapa hari di rumah sakit, pulang ke rumah, balik lagi ke rumah sakit. Nah untuk proses melahirkan di rumah sakit yang sebenarnya itu aku sempat ada 4 harian ya sebelumnya aku udah pernah ke rumah sakit. Jadi akhirnya di tanggal 16 Januari sore itu aku udah sempet tanda tangan untuk sesar 2 kali. Jadi sebelum aku mau ngelahirin sore itu, dokter udah bilang kalau ini udah bukan 10 nih katanya gitu kan, tapi baby nggak turun juga. Nah kalau si baby ini aku vakum katanya gitu, selama 2 kali atau 3 kali si baby ini tidak tervakum, tidak keluar katanya, kamu harus masuk segera ke ruang operasi. Ya udah, aku di situ udah pasrah. Ya udah, ya Allah, apapun yang terjadi aku serahkan samamu gitu. Nah setelah itu udah tantangan, udah ini semua, udah disiapin ruang operasi. Jadi kalau kenapa-napa dalam proses persalinan normalnya, normal induksi ya istilahnya, normal vakum istilahnya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa udah langsung dilarikan ke ruang operasi. Emang alhamdulillah dapet dokter yang sangat sabar kali. Gak tahu bilangin sabarnya kayak apa. Dia tuh mau nungguin pasien sampai sejam 2 jam, kebayang. Terus setelah itu lahir Akila 2 kali di vakum. Kepalanya sempat lonjong, nggak sempat panjang gitu. Tapi aku tanya sama dokter, ya itu balik normal lagi, nggak akan panjang seperti itu gitu kan. Namanya sesuatu yang lembek ditarik pasti ngikut katanya gitu. Tapi itu tetap balik kayak normal lagi gitu. Nah lahir nih si baby, bahagia dong, bahagia luar biasa. Tapi ada tapinya, si babynya nggak nangis gitu. Jadi pada saat itu suaranya tuh cuma he gitu. Dek nangis dong kata susternya. Dek nangis dong, nggak nangis juga. Akhirnya aku ini kan lagi proses selanjutnya nih setelah lahir si anak, kan aku masih dikerjain sama dokternya gitu kan, dijahit lah, diapalah gitu. Nah si baby tadi kan dimasukin ke box baby yang dikasih sinar gitu kan.
Terus itu dia nggak nangis, dicubit sama susternya nggak nangis. Kebayang nggak gitu, anak baru lahir udah dicubit gitu, anak baru lahir tuh yang udah dipukul, udah ditampar. Dan itu aku saksikan sendiri di depan mataku gitu kan. Sedih iya gitu, tapi cuman bilang, "Dek, ayo dong nak, ayo dong nangis," gitu, karena katanya kan anak baby yang baru lahir itu harus nangis gitu kan. Nah setelah itu dia nggak nangis juga, dibalik kepalanya, di kayak salto, dicubit, ditampar, diiniin lah biar dia bisa nangis. Akhirnya nggak nangis juga. Datanglah dokter anak yang khusus pegang bagian NICU. NICU itu adalah Neonatal Intensive Care Unit. Jadi anak-anak yang baru lahir bermasalah itu dirujuknya ke situ gitu. Alhamdulillah di rumah sakit itu ada NICU-nya, karena pada saat itu untuk di Kota Medan sendiri rumah sakit yang punya NICU itu hanya 2 rumah sakit yang aku bersalin sama rumah sakit negeri gitu kan. Ya udah akhirnya si baby dibawa ke NICU dan aku nggak tahu kejadian yang terjadi di sana sebelum akhirnya suamiku cerita gitu kan. Di kejadian di situ suamiku pergi tuh ninggalin aku. Terus aku bilang ya udah kamu sama babynya, aku biar sama mama gitu kan. Nah akhirnya disitulah katanya suamiku cerita ya, aku untuk pasti cerita detailnya kayak mana aku nggak tahu gitu. Terus aku dibilang suamiku gini, jadi pada saat lahir itu yang langsung ke NICU dia kan nggak nangis, tetap dicubit, tetap diinin, nggak nangis. Akhirnya ada satu suntikan yang disuntikan melalui tangan kiri ke si Akila gitu. Ternyata nama suntikannya itu melon gitu. Melon itu gunanya untuk mengagetkan seluruh sel saraf-sarafnya gitu, saraf otak dan segala macamnya. Terus dikasih langsung jerit nangis sejadi-jadinya kata suamiku. Alhamdulillah gitu kan, akhirnya anakku bisa nangis, paru-parunya bisa kembang gitu kan. Terus setelah itu maaf ya agak lemot mikirnya karena flashbacknya udah 11 tahun yang lalu. Udah gitu setelah itu aku akhirnya si Akila, aku selesai nih proses persalinan semua, aku dibuat di kamar. Nah suamiku nih sampai jam 12 malam ya, 11 malam atau jam 12 malam gak balik-balik ke kamar. Bingung dong gitu kan, cuma tetap berpikiran ya Allah gak terjadi apa-apa gitu. Akhirnya suamiku cerita kalau setelah suntikan melon itu jantungnya melemah gitu, sekitar 40 jantungnya melemah. Terus itu makanya dia lahir, helm itu adalah helm oksigen. Jadi untuk baby sendiri kan nggak susah ya untuk dikasih oksigen dari sini. Jadi pada saat itu oksigen helm, dia dicucuk lah, cucuk kiri, cucuk kanan untuk infus, tangan di kaki pakai alat pendeteksi jantung gitu kan. Ya kebayang ya, anak baby baru lahir dikasih segala macam, dicucuk sana sini gitu. Ya setelah itu akhirnya suamiku jam 12 malam baru nemuin aku gitu. Terus aku nanya gimana anak, dia mungkin di situ berusaha tegar, berusaha untuk enggak membuat hati aku tuh hancur, kacau gitu kan. Dia bilang oke, nggak apa-apa, udah bisa nangis, udah ini gitu, tapi tetap dengan kondisi jantungnya melemah gitu. Ternyata setelah diperiksa, dia kan di MRI semuanya, seluruh tubuh, ternyata ada 3 titik di kepala, pendarahan kecil yang hanya bisa diobatin oleh diri dia sendiri gitu, tidak bisa diobati oleh obat dan yang lain-lainnya.
sedih ya udah nggak usah ditanya lagi gitu kan, namanya anak pertama ya, kategori anak pertama lah ya, anak pertama gitu, dengan proses kehamilan yang lumayan, terus proses kelahiran yang seperti itu gitu. Jadi suamiku balik ke kamar, kita nangis berdua gitu kan, kamu doain ya, nah kita baik-baik aja, kata suamiku. Aku boleh lihat, suamiku masih ngelarang, belum, kamu belum boleh lihat. 9 bulan ya di kandungan sama kita, bareng sama kita, ngobrol bareng sama kita, tiba lahir kita belum dibolehin lihat gitu. Ya itu udah jalannya gitu, dijalanin aja, disyukuri aja, diambil hikmahnya, diambil positifnya gitu. Nah besoknya pagi suamiku bilang, aku ke baby dulu ya gitu, nanti aku iniin, karena ternyata suamiku tuh dapat telepon dari ruang NICU. Di telepon ternyata si baby bermasalah, aku juga taunya setelah itu gitu. Nah pas suamiku ke ruang NICU gak berapa lama, sejam 2 jam kemudian kakakku datang ngejenguk aku, terus ngomong, anak kamu katanya lagi kritis ya di jam 9 pagi tadi gitu. Terus karena aku ngerasa suamiku nggak ada ngomong, aku cuma bilang gini, enggak, kamu ngarang gitu, kamu ngarang-ngarang yang aneh-aneh deh gitu. Ya udah, ternyata bener. Di jam 9 pagi dia mengalami masa kritis. Jadi Akila waktu di ruang NICU itu kan lengkap tuh, ada monitor jantung, monitor segala macem, dikasih apa ya, kabel apa wire atau apa gitu dengan infus, dan itulah aku nggak ngerti bahasanya apa. Ternyata dia mengalami masa kritis. Pernah nonton film mungkin atau pernah mengalami kejadian yang sama gitu, ngelihat monitor jantung yang garisnya rata, grafiknya rata, itu terjadi sama Akila. Jadi di jam 9 pagi itu suamiku ditelepon, Akila kritis, itu jantungnya udah berhenti. Ya terus gimana ya, tahu nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Jantungnya berhenti, dia sempat dikasih pengejut jantung khusus untuk baby. Jadi kecil, kata suamiku, dikejutkan sebanyak 2 atau 3 kali. Kejutan pertama enggak naik grafiknya, tetap rata. Kejutan kedua juga kayak gitu. Di kejutan ketiga akhirnya grafiknya naik. Tapi jantungnya masih tetap gak stabil, itu hanya 20, 30, 40, hanya seperti itu aja grafik. 20, 30, 40, 20, 30, 40. Tapi dia udah melewatin satu masa krisisnya. Dia anak yang kuat. Dari dia lahir dia udah berjuang untuk hidupnya. Nah setelah proses lahir itu akhirnya setelah dia menjalani masa krisisnya dan tetap memakai semua alat-alat itu sampai 8 hari. 8 hari di sana, akhirnya dokter menyatakan bahwasanya dia sudah sehat,
dia sudah kembali gitu. Tapi sebelum itu, setelah dia melewati masa krisisnya, aku disuruh kasih ASI. Pada saat itu ASIku keluar 2 hari kemudian setelah persalinan atau 3 hari, aku lupa. Dan suster-suster di sana support untuk kamu harus ASI. Yang bisa menyembuhkan anak kamu hanya kamu, dia, dan ASImu gitu. Kamu harus berserah sama Tuhanmu gitu. Kamu udah usaha, intinya tetap Tuhan yang memutuskan. Tapi mungkin usahamu nggak akan jadi sia-sia gitu. Itu sih inti yang aku dapetin. Akhirnya aku operasi, dapetnya cuma 10-20 cc. Tapi ya aku udah bahagia karena pada saat pemberian ASI pertama, kolostrum, jantung Akila naik. Itu yang harusnya cuma 20, 30, 40 naik ke 70. Itu ya Allah, aku harus ASI, aku harus perah, karena kan dia nggak boleh nenek langsung, nggak boleh dipegang gitu kan, dia kan di dalam inkubator. Jadi dia disusuin itu melalui selang gitu kan. Nanti aku kasih tunjuk deh foto-fotonya gitu kan, ya foto-foto yang ada gitu. Mohon maaf kalau nggak lengkap. Jadi setelah itu pulang 8 hari gitu kan, setelah diberikan ASI, alhamdulillah dia sehat. Jadi anak yang kuat, anak yang pintar gitu. Berjalan normal seperti biasa sampai umur 2 tahun gitu. Dia bisa ngomong di umur 9 bulan, dia bisa jalan di umur 1 tahun 2 bulan gitu. Dulu ocehannya sangat banyak, yang mama gigio, mama oklat, mama mau akan, mau inom, mau ya bahasa anak-anak barupan deh, ngomong lah ya, celat, ngomongnya banyak gitu. Tapi itu hanya aku alami sampai umur dia 2 tahun. Dan setelah itu dia mengalami kemunduran. Ya cukup deh sedih-sedihnya ya. Tapi aku ngerasa buat orang-orang di luar sana yang suka hina Akila, bully Akila, terima kasih atas kalian. Kami menjadi seorang yang kuat, menjadi seorang yang sabar, menjadi lebih kuat, lebih sabar, dan lebih-lebih segalanya. Cukup bulian kalian, hinaan kalian. Kalau kalian mau hina aja orang tuanya, tapi jangan anaknya. Dia sudah berjuang dengan hidupnya dari dia lahir, dan sampai detik ini pun dia masih berjuang untuk hidupnya, untuk menjadi anak yang lebih baik. Terima kasih semuanya. Jangan lupa